Hello motherfucker. Halo motherfucker. Goyang. Back again with us. Kita sekarang sedang di 1994 Coffee yang ada di daerah mana Pak ya kita ya? Dago ya? Dago atas. Kelompok bahasa tuh. Dago atas. Seperti biasa jadi PS Takeover ini akan selalu berkeliling di Sekitaran Bandung. kafe-kafe yang ada di sekitaran Bandung. Betul. Walaupun memang tidak semua kafe itu Kita jabanin. bukan ramah untuk melakukan tapping gitu. Jadi Ya, ada yang kurang, ada yang bagus. Sejauh ini kayaknya masih kurang ya. Alat seadanya, betul. karena lebih kitanya aja yang mager sih. Lagian kita juga nggak mau Sebenarnya kena. bawa kita Ya. alat bawa tapi Cuman kita nggak mau kena chance. itu ya. Jadi buat ada yang harus diketahui, Ya. tidak semua kafe itu ramah untuk konten kreator. Ya wajar lah ya, mungkin mereka menjual tempat yang bagus dan lain-lain. Makanya untuk yang pikiran awamnya adalah seseorang membuat konten itu menghasilkan. Iya, cuman kan nggak semua konten kreator itu bisa langsung menghasilkan. Oh. Betul. Kita aja udah 3 tahun lah. Wah, sempet sih. Sih. Ya cuman ya, itu nggak usah dibuka lah. Iya, Nggak usah diomongin. Cok. sedih sih. Bangsat lu. Gak sedih sih, enak sih waktu itu ya. Jadi kita tuh hampir all in untuk jadi konten creator waktu itu sebenarnya. Walaupun sekarang juga udah alin sih. All in sih. Iya. Tapi kan memang masih bukan full Oh time. ya, sekalian juga karena ini video perdana gua pakai jersey, gua sekalian mau memperkenalkan Ini promosi pai. ALPD. Mana anjing nggak ada, gua nggak pakai. Ya udah lu ya. Ini polosannya. Oh iya. Jangan salah. Memang ditimpa sama brand kita nanti. Ya memang. Oh iya. Aja. Kita minta support pai. Ini kan Ini itu mah di elu dah, orang lu kerja juga di situ anjing. ya iya sih. Kalau gua masih aja kan gimana anjing. Ya lah Biar ada kerennya gitu. Wardrobe by aja. Ya kayak artis-artis di TV. harus ada wardrobe ya. Iya, Harus ada wardrobe. harus jelas. Kali ini Pak, Apa? sebelum kita tapping tadi ada satu hal yang POV dan MK. perihal perkontenan ya. Perihal perkonten. Nggak mengganggu sih sebenarnya, silakan aja deh. Cuman mulut kita aja yang gatal. Kayak kita tuh ingin meluruskan sedikit aja gitu perbedaan POV dan MK gitu. Jadi ada beberapa video yang nulisnya POV tapi itu tuh sebenarnya MK. Nah, Ya. kalau yang nggak tahu MK itu adalah Momen momen ketika. Jadi kalau simpelnya ya yang gua tahu, POV itu adalah kita gitu, sebagai kamera itu sebagai mata kita gitu. First person. Ya, kalau istilah gamingnya FPP. Ya. Nah, kalau MK itu third person. Third person. Berarti orang ketiga. Yang melihat kita Iya, kejadian itu. Jadi si viewersnya itu yang melihat kita. Nah, kalau POV kita yang melihat diri kita. tuh, gitu lah kurang lebih lah ya. Ya. Gampang lah sebenarnya. Sebenarnya nggak Gak usah dikasih tahu gitu. Cuman masih ada aja yang mispersepsi gitu di situ. Kadang ada aja yang tidak apa ya? Yang aware. tidak Tidak aware ya. Banyak kok konten-konten kreator gede juga masih emang agak tipis sih di situ belahannya ya, antara POV dan juga MK gitu. Bro. Sih enak banget cong ngerokok anjing. Itu lagi good vibe banget guys ya. Hari ini ya. Oh ya, sekalian kita akan announce juga ya, mungkin ya. Apa? Gebrakan lagi dari kita nih. Banyak gebrakan ya. Gak banyak anjing, baru satu anjing. Apa? Kalau segmen apa ya bisa dianggap gebrakan, bisa enggak? Yes. Toh masih terbengkalai juga segmen kita tuh. Banyak sih yang terbengkalai. Iya banyak. Nimu juga Nimu. belum jalan lagi. Baru dua jurusan ya kemarin kan, sastra Sunda sama akuntansi. Mungkin nanti kita kalau boleh teaser nanti akan ada dari informatika. Lu yang tahu? Iya, informatika. Kalau jadi mungkin di minggu depan kita akan record. Uploadnya nggak tahu ya. Ini juga kita belum upload konten kita. Banyak nih konten banking. Ya nggak apa-apa lah, nabung aja. Siapa tahu kan? Umur gak ada yang tahu ya, baik. Gak ada yang tahu. Bisa aja besok yang sakit gitu lagi kan. ada gitu. Betul. Ngomong-ngomong dokumentasi nih. Hmm, Lu setuju nggak kalau misalkan semua hal itu harus didokumentasikan? setuju. Bukan narsis tapi jatuhnya. Karena gini,
belum tentu kita bisa ada di momen itu lagi dengan perasaan yang itu lagi. Tapi lu lebih suka dokumentasi yang album foto gitu apa digital aja? Kalau bisa sih gue pengennya yang ada album fotonya. Cuman kan buat di zaman sekarang Riskan malah ini nggak sih, riskan rusak nggak sih? riskan rusak. Kalau Pertama riskan riskan rusak. Kedua lebih mahal sekarang untuk cetak. Emang iya? Nggak dibandingkan costnya ya. Costnya album digital sama album fisik itu lebih mahal. Album Digital fisik lah. gratis ya kan? Digital Modal kamera sama cloud penyimpanan aja. betul, Google Drive gratis 15 giga lagi. Kalau habis bikin lagi. Iya, Gampang. Tapi ribet anjing bikin email sekarang, Cok. Harus punya nomor asli yang aktif. Yang kemarin gue bikin Peropes. Nggak pakai nomor itu. Enggak. Tapi gua waktu itu mau bikin harus pakai nomor. Buat apa ya? Buat recovery atau apa Lo gitu. bikin akun email Merokes berapa biji tuh? Tanpa nomor. Nggak tahu di HP gua aja ya, aneh tau. Tanpa nomor lah. Aneh anjing, gua mau bikin 5 waktu itu tuh. Cuman ya gitu harus pakai nomor telepon anjir. Tanpa Harus nomor. ada nomor aktif. Ya nggak tahu sih. Tapi gue bikin beberapa akun email Merokes nggak pakai nomor. Karena ya gini, gue kalau misalnya bikin email tuh minimal 2. Jadi antara email ini tuh saling terkait. Jadi kalau misalnya salah satunya lupa, bisa login lewat yang satu. Ya. Itu kalau misalnya dua-duanya lupa, ya nggak tahu sih itu. Gue belum pernah soalnya Tapi dua-duanya lupa. kalau digital juga, gue baru realize sih sekarang sih, perihal second account. Ya. Kenapa? Kan gue anti banget ya, nggak anti sih, kayak agak Aneh gitu. kurang gitu. Apalagi cowok gitu punya second account, ngapain gitu? Di first account aja jarang upload. Sesuatu punya second account. Sama malah jarang Iya, ada sih yang begitu, tapi ada yang nyampah juga. Nah, orang-orang yang nyampah tuh ternyata pembelaan pertamanya selain untuk close friend dan lain-lain, mereka juga untuk mendokumentasikan itu. Terus gua selalu mengcounter tuh, gua tuh tiap ada perdebatan itu kalau sama cewek-cewek khususnya. Kan kalau misalkan cuman buat teman-teman dekat, di first sudah ada fitur close friend. Ya, Bahkan ada beberapa juga yang di second account ngepost pakai close friend lagi. itu sebenarnya udah kita bahas nggak sih? Belum deh. Udah, gue udah pernah bahas ini. Bahas lagi kali ya. Gak usah. Gak usah. Itu sebenarnya udah bahas banget. Nah, tapi gue mulai realize apa iya harus punya second account buat nyimpan itu. Katanya kan kalau di story bisa hilang. Terus kalaupun kita buka lagi, kalau lu ngeh ya, yang arsip-arsip story kita yang dari tahun 2018 sampai 2020 sekian, Banyak yang korup sama ngeblur. Iya. Jadi kualitasnya turun banget anjing. Banyak yang korup. Berarti kalau gitu harus di feed. Mungkin ya. Cuman kalau gua ya udah sih selagi at least ada beberapa momen yang bisa dilihat lagi, ya udah nggak apa-apa. Nggak usah semuanya harus. Tapi ada juga ini, Cok, penggunaan SD card. Walaupun beberapa handphone kan udah nggak bisa, ada yang bisa ada yang enggak kan, pakai SD card memory tambahan gitu eksternal. Tapi kan sekarang ada lagi alatnya yang kan apa sih, SD card reading gitu, yang dicolokin ke HP nanti kebaca. Kayak sistemnya kayak flash disk sih, mirip-mirip kayak flash disk. Ya kalau gua mending ada satu buat sekarang ya, buat penyimpanan digital ya. Mending ada satu device di rumah yang nggak akan kemana-mana. Simpan di situ. Itu yang gue ini udah belangsak aja. HP gue yang dulu udah belangsak kan. Terus gue coba posting waktu itu kan, waktu kita ke Cikura itu anjing dia ngebelain jual HP itu tuh laku berat 250 Lagian ribu. penyimpanannya nggak bisa diandelin anjing. 64 yang ini juga sama anjing 64. Ya gitu, HP ngepas budget. Tapi gue punya pembelaan, walaupun ngepas budget gue selalu maksimalin. Itu sih yang harus. Ada juga kan. Sorry, BTW kalau misalnya getar-getar ya. Ya. Karena ini lantainya kayu, jadi kalau misalnya ada orang yang jalan pasti kerasa getar. Anggap aja kiamat sugro. Anjing. Kecil. tipis gitu. Tipis gitu. Itu soal album digital tuh. Tapi gue heran loh, misalnya ada orang ya yang ngepost di second account, tapi di first accountnya juga ngepost hal yang sama. Emang ada? Gue beberapa kali lihat orang yang kayak gitu. Belum pernah yang tahu. Gue bingungnya, lah terus fungsinya first account sama second accountnya apa? Berarti coba kita berandai-andai ya. Mungkin
dia ngepost dulu di second account. Ya, Cakep gak ya? Ah, cakep nih. Oke lah, upload di first account. Nah, pas udah di upload di first account, yang second accountnya lupa di hide, di archive enggak. atau dihapus. Ini mah yang gua lihat beberapa orang itu dia nge-post di first account-nya, tapi di second account-nya baru upload. Ngepost di first, Ya, terus di dirinya second-nya baru upload. mungkin Jadi dia post dulu. mungkin dia mau ngajak gini nih ke followersnya yang sama-sama nge-follow first sama secondnya. Cari perbedaan antara dua gambar ini. Mungkin. Gak ada yang beda masalahnya, Pak. Belum tahu, lu nggak lihat detail kali. Ada kali itu biar kayak puzzle-puzzle aja. Mungkin ya, mungkin. Cuman emang harus ya, Ing. Mungkin itu adalah contoh memaksimalkan teknologi, Pai. Kalau memaksimalkan teknologi, lu bisa menghasilkan dari hal itu. Mungkin Itu menghasilkan memori, iya sudah jelas. Kenangan, iya sudah jelas. Tapi kan itu gratis. cewek atau cowok nih yang ngepostnya. Gue pernah lihat ada cowok, ada cewek juga. Ya berarti untuk menggait lawan jenis hasilnya. Tapi nyatanya enggak. Wow. Susah anjing. Gua mau ngebelain tuh orang tuh gak bisa ya. Gak bisa. Kalau Soalnya sama gue, kalau gue belum pernah lihat, jujur. gue pernah beberapa kali ngeliat kayak gitu. Cuman ya udahlah, gue biarin urusan mereka, bukan urusan gue juga kan. Gak penting juga gue urusin. Lagian kapan sih gue pernah ngurusin urusan orang lain? Tapi tadi kita menemukan apa ya, teringat salah satu fenomena. Apa? Kalau kalian ingat di tahun 2010-an ya mungkin sempat booming. Oh, ini karena tadi kita ngomongin jersey, Pak. Ya. Kan ada jersey itu ada patternnya ya, ada yang catur, checkerboard, terus ada yang stripe, banyak lah gitu Betul. dengan desainnya masing-masing. Terus kita ingat, kita baru tahu dulu itu sempat ada pattern galaksi. Ya, pergalaksian ya. Galaksi tuh Pergalaksian ya. kombinasi warna, biasanya galaksi warna apa ya? Ungu, biru, merah. Magenta, merah. Ya warna-warna galaksi kebayang lah. Ya, warna-warna. Sempat booming loh itu loh. Sekarang kemana ya, 2025 udah nggak ada orang yang pakai itu, gua lihat ya. Kalau checkerboard masih ada lah, sepatu-sepatu yang kata orang red flag ya. Kalau kata gua mah mana-mana aja. Kenapa sekarang tiap celana ketat red flag? Dikit-dikit di ini anjing dimasalahin sekarang. Karena gini, masalah fashion. Yang bikin red flagnya tuh orang-orang yang makainya. Orang-orang yang pakai item fashion itu yang bikin red flagnya. Mau dibilang oknum tapi banyak muncul. Iya. Biasanya itu karena gini, misalnya nih dalam satu circle ya, ini circle A, circle B, mereka tuh dua style yang berbeda. Di circle A, oke, ibaratnya kita circle A itu orang-orang yang pakai celana skinny. Orang-orang yang pakai celana skinny. Di circle B, orang-orang yang pakai celana long sleeve, loose pant, reguler, yang gak ngetat-ngetat gitu. Nah, yang sering bikin masalah terhadap lawan jenisnya tuh biasanya si kubu A misalnya. Si kubu A ini, nah langsung kecap di situ tuh jelek. Jadi ketika ada orang yang di kubu B pakai celana ngetat, red flag anjing. Iya ribet aja. Langsung Mau pakai apa-apa, pakai sepatu checkerboard red flag, pakai celana ngetat red flag. Yang penting mah pede-pede aja nih. Gue belum pernah loh di ucap red flag mau pakai style apapun. Kalau kita bukan karena style, karena ini Podcast bangsa anjing. Karena podcast ini kita dicap red flag anjing. Tai. Ya biasa kita kan kadang asbun gitu ya, namanya manusia lah. Pasti ada kejelimet-kejelimetnya dikit gitu aja. Ya wajar lah. Lagian gak ada yang perfect aja. Terus tadi juga kita sempat bahas, ini masih menyangkut di masalah profesional duniawi. Ya apa tuh? Air Jordan. Nah iya, gue pengen aduh gimana ya, ke lu sih. Enggak kan, ada masanya saking hype-nya Air Jordan jadi banyak KW-nya Pak. Makanya kita jadi males make, karena event kita punya yang ori pun karena kebanyakan KW-nya itu yang katanya mirror 1:1, makanya nanti orang nyangkanya wah KW itu mah. Tapi masalah KW sama ori sekarang udah jarang dibahas. Oh ya, gua sih iya benar-benar. KW sama ori sekarang buat beberapa, mungkin banyak orang udah jarang dibahas ya. Kalau brand luar, tapi kalau brand lokal di KW-in lagi itu keterlaluan coy. Parah sih.
Gue lihat tuh ada brand sepatu Ventela anjing dikawein. Enggak. Sa Kalau ini ngebahas soal sneakers berarti ya. sepatu dulu. Sepatu dulu ya, dari item sepatu sneakers. Ngelihat harga sneakers sekarang nggak? Kalau sepatu agak kurang ya jujur karena gue biasanya Karena gini ya, atasan bawahan biasanya. gue mau item fashion apapun sekarang gue melihat harganya dulu. Sekarang harganya udah kacau-kacau parah-parah. Dulu ini Jordan bisa 3 juta sampai 4 juta, sekarang lu di 1 juta bahkan di bawah 1 juta lu bisa dapat. Second enggak Ori baru. ada 2 faktor sih kalau gitu ya. Ini online apa offline nih? Offline. Biasanya itu stok sisa ya kan. Biasa lah punya setiap setiap outlet itu punya marketingnya masing-masing. Cuman stoknya ini tuh masih banyak. Gimana? Sekarang harga sepatu sneakers mau ori mau lokal mau produk luar, sekarang harganya udah kacau-kacau, bro. Udah makin terjangkau iya, tuh. Pasar sneakers tuh udah makin perang harga tuh makin ini. Sekarang gini deh. Dulu Vans, Converse nggak ada di e-commerce. Iya. Sekarang mereka udah masuk ke pasar e-commerce. Yang ininya ya, yang official ya. Atau enggak auto reseller biasanya tuh ada beberapa. Itu udah nyebabin harga-harga, berarti dengan secara gini nih logikanya, brand-brand gede aja udah mulai nurunin harga. Kalau misalnya brand-brand kecil ini nggak punya identitinya, mereka kegerus abis. Udah sekarang sih kayaknya perang harga murah-murahan udah nggak zaman ya. Karena pas ada aja pasarnya tuh yang beli. Iya ada. Mau produk sekarang gini, gue dapet kata-kata bagus dari siapa gitu, salah satu seminar gitu, orang yang suka bikin seminar tentang bisnis. Dia tuh bilang, kalau misalnya nggak bisa jadi yang pertama, jadi yang terbaik terhadap bisnis. Terutama fashion item. Masuk, ya. Karena senis itu sekarang tuh ya karena balik lagi ke tadi kan, sekarang tuh apa-apa dipermasalahin itu berarti bukti bahwa awareness orang soal fashion tuh udah gila banget. Iya. Ya kan sampai ada ininya apa? Ada fashion tuh bisa mengidentitaskan orang-orang tertentu. Bahkan banyak gini, tuh sekarang tuh. Dulu ciri khas gitu. Dulu untuk lihat JFC, Jakarta Fashion Week, cuman beberapa orang yang benar-benar JFW. Buat beberapa orang tertentu yang emang benar into ke fashion. Sekarang orang-orang awam juga bisa ikut. Iya. Makanya mungkin apakah Indonesia akan jadi Paris nantinya? Anjay. Jadi ya salah satu pusat fashion dunia. Tapi Paris itu jebolan Paris gila sih. Kalau misalnya belum bisa ngalahin Jepang, iya Asia ada Jepang. Gua baru ingat. Jangan salah. Iya baru ingat Asia ada Jepang, Cok. Jepang masih, bahkan ada istilahnya katanya ya, kalau di kita baru booming di Jepang tuh udah dari 5 tahun lalu itu. Kayak sekarang tuh baggy udah dari kapan di Jepang kan? Lu tahu film Crew Zero? Anjing, iya bener. Itu udah pakai baggy duluan, Cok, anjing. Crop. Atasan crop. Boxy lah, ada sekarang kan sebenarnya boxy. Itu anjing udah dari film-film dulu udah kelihatan ya anjing. Iya. Zero tuh lihat Takia Genji, Seri Jawa, anjing. Udah fashion dari dulu, Cok. Dulu berapa kali ya gue rambut pengen disamain kayak Genji itu, tapi nggak pernah terrealisasikan karena nggak susah panjang kan zaman sekolah dulu kan. Sekarang gue baru keinget lagi anjing, untung lu ingetin anjing, rambut gue nanti gituin lah. Gue panjangin dulu, baru gue cukur kayak Genji. Coba gue tiba-tiba inget, soalnya gue beberapa waktu lalu kan searching tentang outfit dan referensi culture di fashion Jepang kan. Gue cari itu di TikTok dan beberapa hal tuh nyangkut paut sama yang di Indonesia, tapi dari film-film dulu. Makanya itu Crew Zero, anjing gue liatnya celananya udah baggy, Cok. Iya anjing, bener celana baggy, atasan ngeboxing nge-crop gitu lah. Fuck iya anjing. Sebenarnya Jepang tuh emang udah duluan dibanding Indonesia. Dari segala aspek anjing, jangan cuma fashion, teknologi apa. Kecuali satu sih, harmonis rumah tangga. Tidak harmonis. Di Jepang tuh nggak laku love language anjing. Nggak anjing. Love language nggak. Semua orang sama anjing, mementingkan diri sendiri. Love language semua apa? Love myself anjing. Iya, cuman uniknya Jepang itu sih menurut gua.
Tapi apa iya kalau kita mencari pasangan orang Jepang kita bisa mengubah stigma itu? Kita tumbuhkan love language dari dirinya. Sekarang udah banyak loh orang-orang Indo yang di Jepang, bahkan Bener, mereka berkeluarga di sana udah banyak. Jangan gitu dong. Kan ada inceran gua di sana dapat orang Jepang ya udah kalah gua anjing. Hai. Janganlah. Ya cuma nggak apa-apa lah San. Jodoh nggak ada yang tahu anjing. Enggak anjing gua belum berusaha lagi, Cok. Sebut inisial nih. Jangan. Apa anjing sebut-sebut nama ini? Sebut nama nih. Ya N boleh. Begitu ini upload gue langsung direct anjing DM. Wah, cut anjing nih menit 21 anjing 2 cut goblok. Blok anjing. Anjing seru tapi bahas-bahas fashion ya. Bahas-bahas fashion tapi sepengamatan lu karena lu juga sekarang ngedesain ya sebagai seorang desainer produk juga. Akan berarah kemana nih? Kan Y2K udah mulai redup sekarang nih. Sekarang jujur belum ada. Beberapa bulan kemarin Y2K gila banget. Jujur buat sekarang belum ada atau tren naik terhadap suatu produk tertentu ya. Karena sekarang mau di e-commerce kan gua ngelihat datanya baik dari e-commerce, dari selling ya, dari selling sosial media dan juga yang ada ngelewat di FYP. Gua terutama kan gua ngelihat belum ada tren atau wave baru buat fashion. Jadi sekarang gimana dong? Ya, Yang sekarang masih flat aja. Cuman beberapa waktu lalu emang terutama di e-commerce ya, gua ngelihat banyak desain tuh grafis desain produk. Itu tuh banyak mainin warnanya di warna biru muda sama pink. Iya, gue setuju aja. Sama pink. Gak tahu kenapa. Cakep aja, Cok. Pink tuh cakep. Makanya gue kemarin juga banyak bikin yang warna-warna cheerful lah. Karena itu. Cuman ya buat sekarang outfit kue. Nggak ke outfit kue sih, lebih ke grafis. Ibaratnya gini deh, t-shirt biasa. Oh, warna-warna netral aja. Warna netral, cuman kita tuh mainin warna gambarnya. Ya. Oh, gua kira keseluruhan. Enggak. Sama kaos-kaos. Tapi pink cakep sih apa? Gua paling suka kombinasi coklat sama pink. Coklat sama pink. Ya, cakep banget coy. Emang itu masuk sih. Let's go. Cakep banget. Biru sama pink cakep. Cuman kalau misalnya coklat sama pink aja itu tuh apa ya? Terlalu nabrak. Makanya biasanya kalau desain coklat sama pink tuh ada penyeimbangnya ya. Penyeimbangnya kalau nggak orange, kuning. Atau nggak putih biasanya kan ada tuh. Udah main warna netral aja tuh. Cuman yang gue lihat sekarang sih yang mulai lagi naik tuh style berkerah. Iya. Style berkerah mulai naik. Walaupun formal ya. Iya, walaupun ya masih biasa aja. Kurang. Polo dari dulu masih gitu-gitu aja sih. Ya tapi yang pakai. Wow. Gua baru lihat lagi tadi siang anjing di story seseorang. Wow. Bahaya banget, Cok. Wow. Tadi diserang ini komunitas polo Indonesia, Cok. Polo tuh item buat apa sih biasanya? Polo tuh sebenarnya item buat kegiatan outdoor sebenarnya, casual. Kalau misalnya lihat polo awal, gua nggak tahu sejarahnya ya. Cuman polo tuh biasanya awalnya orang-orang yang kan buat berkuda. Makanya namanya polo. Main golf. Kegiatan sport outdoor gitu. Sport outdoor tapi yang casual ya. Maksudnya nggak terlalu berkeringat. Lebih lah mungkin ya. Karena kan polo tuh serat-serat bajunya kan buat angin masuknya lebih enak. Tapi lu pengen gak pakai polo? Gue pernah pakai polo. Daily pernah. Umur waktu itu masih SMA gue. Cuman gue terakhir pakai polo umur belasan. Gue waktu itu cuman pakai polo nggak ketemu sama lu. Waktu sering pakai polo karena gue nyesuaiin tempat sama orang yang ketemu sama gue. Kalau misalnya gue pakai polo misalnya ya berarti gue lagi kegiatan yang oke lah, ada aktivitas fisiknya gitu. Gue waktu zaman SMA dulu pernah sering driving golf.
cuman sama saudara. Di situ gue sering pakai polo. Karena emang cocok di situ. Cuman emang gue nggak pernah storyin karena waktu itu gue belum aware sama sosmed. Dan juga duh anjing betah. Gue belum aware sama sosmed. Itu salah satu kalau misalkan boleh ya, walaupun tadi gue bilang kan kalau misalkan ya udah sih bebas-bebas aja, tapi buat gue pribadi emang di gue aja nggak cocok kayaknya. Kalau itu yang sangat gue hindari tuh. Sebenarnya semua orang menurut gue cocok pakai polo asalkan bawahannya bisa nyambung. Biasanya polo tuh identiknya dengan celana pendek. Itu maksudnya. Itu aja. Jangan ditambah yang aneh. Kalau misalkan atasan polo, celana biker jeans. Aduh, anjing, gue tahu lagi ke seseorang ini pasti bangsat. Adalah kenalan gitu. anjing. Sepatu Onitsuka. Aduh, spesifik lagi. Aduh, fuck man. Kita nggak mau ngejudge ya, cuman ganggu nggak menurut lu? Agak ganggu sih, jujur sih. Sorry. Ganggu cuman ya. Sorry. Aduh, gimana ya kalau soal fashion kita ngasih tahu seseorang tuh ngerasa Karena kita selera kan, Pak. ngejudge. Bisa, Ibaratnya subjektif. makanan deh, misalnya gini, ada orang yang suka mayo, ada yang nggak suka mayonnaise ya. Ada orang yang nggak suka mayo. Padahal namanya aja udah mayonnaise tuh. Iya. Semua pasti suka harusnya, tapi ada yang nggak suka. Ya makanya itu balik lagi selera. Makanya kita bahas ini deh sekarang. Di konten-konten sosmed tuh suka ada yang berpakaian lah seperti pria, bukan seperti bukan seperti pemuda. Dress Maksudnya? like a man, not dress like a boy. Maksudnya dress like a boy itu yang gimana dulu? Dress Yang- like a boy. Kalau yang gua lihat di konten-konten tuh yang Baju grafik, baju gambar gitu. yang Kaos gambar. ngikutin ini nih, wave trend fashion. Gelombang-gelombang trend fashion itu yang disebut boys. Kalau yang disebut mens biasanya yang pakai t-shirt lah, gitu. enggak, t-shirt polo, terus celana bahan, kalau enggak celana chinos gitu. Menurut gua, what the fuck bro you doing? Ya udah nggak usah terlalu semua dikutip gitu maksud gua tuh. Jadi Nggak, orang-orang ini tuh terpatok sama kutipan-kutipan itu. lucu anjing. Oh itu yang di situ cowok. Iya. Lucu Udahnya. anjing padahalnya. Makanya katanya mau bawa situ. Gua belum beli Si tasnya. Bobs. Bobon anjing. Bobs anjing. Enggak, gua ngomong ganti namanya. Si Bobs. Bobon. Ntar kita akan tapping dengan membawa kucing dari Pai. Nah, tadinya gue juga mau beli anjing, cuman kayaknya diundur lagi deh, Cok. Gak ada yang ngurus ntar. Pasti bakal gue tinggal. Kasian. Daripada dia depresi. Atau gue titipin ke lu deh. Lu urus 2 tuh. Nggak makan gitu-gitu dari gue. Ogah anjing, gua harus ngeberesin beraknya semua anjing. Lu mau ogah ngeberesin beraknya? Kagak. Takut ditinggal-tinggal aja. Gua ditinggal-tinggal om. Yang tadi tuh siapa yang ngomong itu? Dress like a man gitu. Banyak di konten sosmed. Banyak. Gue justru ya agak kurang, karena menurut gue ya, ini penilaian gue, kalau dress like a man, gue paham sih arahnya kemana gitu maksudnya. Sebenarnya Lebih ke gue nganggapnya orang itu terlalu sorry aja gitu, nggak santai gitu. sebenarnya gini nih. Soal fashion ya. Satu hal yang perlu kalian ingat. Location, time, and place. LTP. Occasion, OTP, occasion, time and place. Location. Kan location tuh udah di place, Pai. Oh iya, occasion. Lupa gua. OTP. Occasion. Maklum guys, sudah berumur. Time, place. Ya, Kan gitu. emang Lupa daya gua. ingat berkurang dikit, jujur. Ya, dikit ya. Dikit. Occasion, time, place. Seperti itu Iya. aja yang harus misalnya nih. Jadi emang kita semua pria ya, jangan terlalu cuek. Kadang gue udah gedek tuh anjing. Gue merasa ini ya yang dirasakan cewek-cewek ya. Udah dress well cewek. Cowok aja kayak cewek ada musang ini tahu kan. Si Acil lagi anjing. Si Acil suka liatin yang begitu anjing. Kasihan anjing gitu, maksudnya menyesuaikan lah gitu ceweknya. Kadang di gua kebalikannya, ceweknya santai, guanya yang terlalu over gitu. Kadang Sebenarnya gini, misalnya kalian mau ngedate gitu ya ke coffee shop, ya tinggal bebas aja itu. Kalau coffee kaos shop, udah, kaos celana pendek atau kaos celana pendek, mau kalian pakai polo Sepatu, kayak mau apa sendal kayak, juga yang bebas lah, karena itu konsepnya nongkrong kan.
bebas aja kalau nongkrong, kecuali ke misalnya kalian datang ke tempat wedding, kalian Itu datang baru. ke dinner, kalian datang ke RUPS. Makanya gue RUPS pada tahu nggak? nggak tahu Isi Adi. Oke, lu tahu bangsat. RUPS apa ini. Rapat umum pemegang saham. RUPS. Iya, Oh, gue RUPS. nggak tahu, gue belum belum menuju ke arah itu Pai. Ya udah. Finance and lain-lain gue belum. Ya kalau misalnya hal-hal kayak gitu ya kalian sesuaiin lah. Jadi berarti benar ya, sesekali kita semua harus punya at least satu apa ya, satu style barang-barang yang agak branded gitu. Bukannya head on atau apa ya, menurut gue itu ternyata penting juga loh Pai. Oh, penting. Karena kita nggak tahu akan bertemu dengan siapa gitu. Karena dari penampilan aja orang ya itulah pentingnya first impression gitu. Gini aja deh, buat Penting. ngetes kalian auranya atau kalian fashion kalian cocok atau enggak terhadap suatu hal. Kalian datang ke mall, kalau misalnya ada sales atau siapapun yang berikan, Setuju. itu berarti Setuju. Berarti tes fashion kalian udah dapat gitu. terus orang-orang ngelihat kayak oh ini nyampe gitu aja lah. Itu nyampe bahasa ibaratnya. bahasa simpelnya. Karena itu sales itu kan pasti melihat target pasarnya. Sales mobil misalkan, kalau kita di tahun mobil berarti di mata si sales itu, wah ini orang udah sanggup nih kayaknya nih, walaupun pada nyatanya belum gitu. Yang nggak apa-apa gitu, bukannya jadi fake juga. Iya. Ada yang ulang tahun nih, ada yang ulang tahun nih, happy birthday, biasa lah. Oh iya. Karena nongkrong di kafe tuh salah satunya pasti ada aja. Oh, hari ini pasti ada aja yang gitu. Bahas fashion emang gak akan ada habisnya sih. Kayak sekarang. Tapi itu kita banget sob. Iya. Fashion is us anjing. Sebenarnya kita Siap tuh bang fashion anjing. Nah, ada yang gitu tuh yang nonton tuh pasti siap bang fashion. Iya dah udahlah. Ya kan? udah nggak apa-apa sih. Kalau misalnya kalian emang keren ya kalian tunjukin. Nah itu berarti orang yang bebel gitu mau dikasih tahu. Cuman ya gini aja deh. Kalau misalnya kalian emang benar fashion kalian tes fashion. Kalau gua ya, nah kan tadi kata lu di mall nih, gua mau tahu dulu. Kalau gua ngetes fashion gua nyampe atau enggak di mana? Dating apps bro. Suka atau tidak? Tapi di situ kalau gua ya, menurut gua juga works di situ. Iya sih, setuju gua. Cuman dating apps itu terlalu negatif ya. Terlalu negatif Apa ya. sih negatifnya gitu? Gak mungkin baru kenal diajak tidur juga. Banyak oknumnya loh. Banyak oknumnya loh. Ih, hal-hal yang harus kalian perhatikan ya kalau misalnya ketemu cowok dari dating apps. Jangan gitu cowok. Jangan gitu anjing. Jangan gitu lah. Maksudnya gak semua oknum oke. Walaupun oknum kok banyak gak apa-apa. Oke, tapi tetap masih oknum. Jadi masih ada orang-orang yang tulus. Gua kan dari dulu campaign gua main dating apps apa membuktikan apakah benar adakah cinta di situ, walaupun sampai sekarang belum kerasa ya, belum dapat. Emang iya dating apps nggak bisa pakai cinta. Emang iya harus pakai nafsu doang. Itu perjalanan gua sampai sekarang. Tapi udah nggak main sih sekarang sih. Capek juga. Penonton juga tahu ekspresi gua. Penonton Enggak, juga anjing, tahu jujur. ekspresi gua. Jujur gua tanya deh beberapa orang yang pernah kata gua selalu bilang first move gua di dating apps itu adalah bilang ke dia kalau ada nggak sih yang beneran cinta di sini. Soalnya beberapa orang meragukan gitu. Gak tahu ya, gua kalau soal itu Tapi udah pernah dibahas sih dating apps ya. ya dating apps sudah. Dan lu salah satu, gua bisa bilang oknum, cuman gak oknum juga. Enggak Gua bisa bilang gitu, oknum dan gak oknum juga. anjing gila. Kan gua mah ini mau taruh bentar lagi. Tai. Udah bikin CV gua tuh tai. Tai. Anjing. Hal paling lucu gua dengar dari Isan belakangan ini. Si Vita Aruf. Tapi emang pakai CV kan secara gak langsung gitu. Ya kan lu apa bedanya sama CV? CV mendeskripsikan diri lu tuh orangnya gimana. Iya, cuman lu Sama kayak taruh. si Vita Aruf dibikin fisiknya. Enggak Anjing. fisik. PDF. Goblok anjing.
biar bisa, kan harus ada orang ketiga nih Pai. Hmm. Nanti kita kasih ke orang ketiga itu, nih bro gitu, dicomblangin lah. Sama apa bedanya sama kayak gua nanya ke lu Pai, bagi cewek dong Pai, kenalin gua ke teman cewek lu, apa bedanya? Sama aja. Beda sih. Ya bedanya kan taruh nggak ketemu aja, itu aja sih. Dan nggak boleh berjalan berduaan, bersentuhan apalagi, nginep apalagi, nggak boleh. Itu nggak akan work sama lu yang physical touch. Enggak, gua makan act of service. Nah itu termasuk kan. Oh iya betul. Ibaratnya gini deh, cewek lagi makan, rambutnya jatuh, itu rambutnya. Aduh aduh Anjing, aduh anjing. aduh, tapi di situ kenanya coy. Emang, emang, emang sih gue setuju Yang sih. mau lagi aja tuh. Di situ kenanya. Karena kan cewek itu suka cowok yang nge-provide. Itu rahasia umum lah udah lah. Udah rasio sih terhadap apapun ya. Hmm. Jadi gitu aja lah mungkin bahasan takeover kita kali ini ya. Cuaca udah mulai dingin dan kita juga harus ngobrol soal gebrakan kita tadi yang kita udah announce tipis. Yes. Kita harus ngobrol lebih lanjut. Jujur gue juga udah mulai dingin, Cok. Iya, Cok. Dan juga ini udah terlalu crowded ya. Ya udah mulai rame. Terlalu Kita crowded, nggak udah enak banyak juga. pilihan ini. Ini orang kenapa tuh ngerekam gitu, homo kah, gay kah gitu mungkin ya. Tapi ya udahlah. Anjing. Tapi gue jujur tambahan nih dikit ya. Kalau Makan kalian mulu anjing. enggak, ini terakhir nih, terakhir. Gue bilang terakhir. Udah mau closing tadi gua tuh. Iya. Jangan anggap kita gay, bangsat. Karena ini kebutuhan konten aja Pak ya. Iya. Emang si Acilnya nggak ada. Kalau ada juga bertiga. Iya anjing. Kita tuh nggak gay. Walaupun ya, kayak mungkin dari ciri-ciri agak tai sih emang. Gua akun agak tai. Kita nggak gay. Iya, ya gue setuju. Tapi gue pernah denger satu kutipan lagi nih buat Apa? penutup ya. Iya. Every girl is a bi. Either she's bipolar or bisexual. Wow.